Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Sir Justin yang akan membahas fisika kelas 9. Pada video kali ini kita masih akan membahas bab 5 yaitu kemagnetan. Namun di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan subbab 5.5 mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai kaidah tangan kanan untuk solenoida. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah solenoida, yaitu lilitan-lilitan kawat. Dan di sini merupakan solenoida yang memiliki garis-garis gaya magnetik, di mana magnet yang di sebelah kiri ini memiliki kutub utara dan sebelah kanan memiliki kutub selatan. Kaidah tangan kanan untuk solenoida berarus itu mengatakan bahwa ibu jari, yaitu jempolnya yang ini akan menunjukkan arah medan magnet, sementara 4 jari yang melingkar itu akan menunjukkan arah arus listrik. Perhatikan bahwa untuk menentukan arah arus listrik kita harus menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kedua, mengenai medan magnet di sekitar arus listrik. Pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu akan timbul medan magnet. Jadi adanya arus listrik menyebabkan munculnya medan magnet, atau kita simbolkan dengan B. Kemudian arah garis gaya magnetik itu akan ditentukan dengan aturan tangan kanan juga, berdasarkan hukum Ampere di sini. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ibu jari, yaitu jempol, akan menunjukkan arah arus listrik yang disimbolkan dengan variabel I. Dan di sini keempat jari itu akan menunjukkan arah garis gaya magnet, atau kita kenal dengan B. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar yang berikut ini, di mana I itu ditunjukkan oleh ibu jarinya dan B ditunjukkan oleh keempat jari yang melingkar ini. Kalau misalnya gambarnya seperti ini, artinya medan magnetnya ini akan melingkar dan memasuki arah bidang kertas atau bidang pembaca ya. Kemudian di sini masih mengenai medan magnet di sekitar arus listrik ya. Jadi ketika Ørsted menemukan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnetik, selanjutnya secara teoritis ada ilmuwan yang namanya Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 itu menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnetik di sekitar arus listrik yang pertama itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Artinya semakin panjang kawat penghantar, maka kuat medannya akan semakin besar. Yang ketiga, kuat medan magnet juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari suatu titik dari kawat penghantar tersebut. Semakin dekat jaraknya dengan kawat penghantar, maka medan magnet yang ditimbulkan juga akan semakin kuat. Dan yang keempat, arah induksi magnet tersebut itu tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Untuk hubungan antara medan magnet dan induksi magnet di sekitar arus listrik, ini persamaannya dikenal dengan persamaan Biot-Savart yang akan kalian pelajari pada mata pelajaran atau bidang studi fisika di tingkat yang lebih lanjut. Kemudian di sini juga kita akan mempelajari medan magnet di sekitar kawat lurus. Tentunya kawat lurus berarus di sini yang dimaksudkan. Jadi besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik itu dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Kemudian, semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin dekat jaraknya terhadap kawat, maka sebagaimana telah kita ulas tadi bahwa kuat medan magnetnya tentu akan semakin besar. Kemudian besarnya kuat medan magnet pada kawat lurus yang panjang dapat dirumuskan seperti persamaan berikut ini, yaitu B sama dengan mu0 I kali N per 2πr, di mana B adalah medan magnet tetap yang satuannya adalah Weber per meter square atau kita kenal dengan Tesla. Kemudian I itu adalah kuat arus dengan satuan ampere, R itu adalah jarak titik ke kawat, N itu adalah jumlah lilitan. Kalau misalnya tidak diketahui variabel N-nya, maka kita bisa asumsikan N itu sama dengan 1, dan mu0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut, di mana mu0-nya dalam 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Untuk penyelesaiannya, tulis dulu data-data yang diketahui, yaitu panjangnya, yaitu L 3 kali 10 pangkat min 2,
Kemudian ini panjang ini bisa L atau bisa R ya. Jarak ini kita ganti aja dengan R supaya sama rumus yang tadi. Terus kuat arusnya adalah 3 ampere dan mu nolnya adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya adalah B. Maka kita dapat menuliskan B sama dengan mu nol kali I kali N per 2 kali pi kali R. Jadi L ini kita ganti dengan R karena L ini adalah satuan dari jarak kawat terhadap medan jarak kawat terhadap medan magnet yang timbul ya. Di sini di mana mu nolnya kita substitusikan data-datanya dalam 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali I kuat arusnya adalah 3 ampere per 2 pi dikali R, dan R-nya itu adalah medan magnet yang berjarak 3 cm. Ini harus dirubah ke satuan SI, dan pastikan semua data-data yang diketahui telah kita ubah dulu ke satuan SI. Jadi 3 cm kalau dirubah ke SI jadi 3 kali 10 pangkat min 2, sehingga kalau kita hitung besar dari kuat medannya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 Weber per meter persegi, atau kita kenal dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi besar magnet yang ditimbulkan itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 Weber per meter persegi. Kemudian contoh soal yang kedua. Seutas kawat dialiri arus listrik I sebesar 2 ampere seperti gambar berikut. Ini ada kawat. Dan di sini ada 2 titik P dan titik Q. Yang pertama tentukan kuat medan magnet dan arahnya di titik P. Dan yang kedua kita suruh mencari juga kuat medan magnet dan arahnya di titik Q. Untuk penyelesaiannya yang perlu diingat di sini kuat medan magnet atau B dari suatu titik yang berjarak R dari suatu kawat lurus panjang itu akan mengikuti rumus yang telah kita bahas tadi, yaitu mu nol I kali N per 2 pi R. Dan arahnya itu akan ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari mewakili arah arus dan 4 jari sebagai arah medan magnet, gitu ya. Dengan posisi tangan itu menggenggam kawat. Nah, perhatikan di sini untuk penyelesaiannya. Ini menggunakan hukum ampere ya, tentunya untuk menentukan arahnya. Kuat medan magnet di titik P, kita bisa substitusikan saja data-data yang diketahui, yaitu mu nolnya sudah diketahui 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 2 ampere dan N-nya itu tidak ada, kita asumsikan dengan 1, dan 2 pi dikali R. R-nya jarak dari titik P ke kawat di sini adalah 2 meter ya. Kalau kita hitung nilai dari B-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Kemudian arah kuat medan magnet di titik P itu adalah keluar bidang baca. Jadi kalau jempol atau ibu jarinya ke atas, maka arah dari 4 jari yang lain itu akan keluar bidang baca gitu. Sesuai dengan hukum ampere ya. Kemudian untuk mencari kuat medan magnet di titik Q, kita juga bisa menggunakan rumus B sama dengan mu nol IN per 2 pi R. Kita substitusikan saja mu nolnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 2 per 2 pi dikali R. R yang dimaksud di sini adalah jarak dari titik Q ke kawat, yaitu 1 meter. Kalau kita hitung, ini akan menghasilkan nilai kuat medannya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Dan arah medan magnet di titik Q di sini, kalau ibu jarinya ke atas, maka dia akan memasuki bidang pembaca sesuai dengan hukum ampere yang tadi, ya. Atau menjauhi pembaca. Kita lihat arah dari 4 jari itu apakah keluar atau masuk ke bidang pembaca, tergantung titiknya letaknya di mana, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kali ini. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Nomor 1 untuk menentukan kuat medan magnet menggunakan rumus yang tadi. Kemudian ini review hubungan antara besaran dan arah medan magnet di sekitar arus listrik. Nomor 3 juga menentukan besar dan arah kuat medan magnet. Nomor 4 menentukan besar medan magnet lagi, dan nomor 5 menentukan besar medan magnet di titik P. Kalau ada 3 gini berarti kita harus menghitung titik pengaruh kawat yang pertama ke titik P, kemudian pengaruh kawat yang kedua ke titik P, dan pengaruh kawat yang ketiga ke titik P, tergantung jaraknya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.